Saya baru jadi life coach dadakan. Ini orangnya namanya Mr. X. Saya ketemu dia 7 tahun lalu. Kapasitas bisnis saya punya tanah di Singaraja di ujung dunia, dan ada empat rencana di sana mau bikin hotel atau mau bikin apa, dan dia adalah seorang hotelier gitu. Dia punya manajemen company, dan proyeknya nggak jalan, dan syukur nggak jalan karena COVID. Waktu itu nggak punya uang, jadi kalau ngutang dan bikin itu kemudian kena COVID, saya akan mampus. Jadi untung juga bisa saya jual tanahnya. Pertanyaannya, oke, balik ke Mr. X itu. Jadi eh saya ketemu dia, saya orang yang suka networking, jadi ya sudah, hai bro, apa kabar, nana 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 ninu ninu. Saya pikir bakal jadi sesi basa-basi, tapi ternyata jadi sesi curhat, dan curhatnya cukup menarik ya. Dia juga adalah anak hotelier, tapi sepertinya dari ceritanya ya, meskipun dia nggak cerita secara precise, sepertinya prestasi orang tuanya mediocre. Lalu berdasarkan klaim dia pribadi, dia memiliki karir yang sangat bagus di grup Santika ya, grupnya Kompas Gramedia yang Hotel Amaris dan teman-teman. Dia itu adalah apa tuh, kepala regional ya, pokoknya satu tingkat di atas GM. Jadi dia sendiri mungkin ngehandle 4 hotel, dan dia digaji 75 juta sebulan di usia 28 tahun. Tapi kemudian seperti di apa tuh? Di cara-cara orang MLM, untuk cara saya dulu berusaha untuk kayak ngajakin orang ikut Tiansi, dia melihat hidupnya dia nggak punya waktu, dan dia nggak pingin punya anak yang kehilangan sosok orang tua seperti dia dulu. Untuk orang kayak saya yang waktunya terlalu banyak, itu nggak pernah kepikiran. Nah, papa saya juga waktunya banyak, jadi itu saya kurang bisa relate. Anyway, em, dia datang dengan problem finansial. Jadi ternyata di masa mudanya dia kurang bisa nabung, dan ketika dia masuk bisnis, dia baru mendapatkan untung 75 ribu di bulan ke-8 gitu. Jadi antara jadi karyawan dengan jadi pengusaha itu ternyata sangat-sangat berbeda. Itu dia sekarang udah umur 35, 36 ya, berarti itu udah hampir 10 tahun lalu sih kejadiannya. Dan sekarang pun dia masih ngutang 2 miliar. Dia masih punya utang 2 miliar yang dia berusaha cicil, dan cukup lucu gitu. Jadi dia berusaha mencicil utangnya. Jadi sekarang dia punya, balik lagi ya, dia punya hospitality management. Jadi dia sekarang mencoba untuk menyicil hutangnya, satu dari bisnisnya dia, dan kedua dari spekulasi properti. Sungguh sayang dia banyak kalah. Jadi dia beli rumah 550 dan dia jual di 450 contohnya ya. Jadi karena dia juga KPR, jadi dia sudah kalah bunga, kalah komisi, kalah pajak, kalah macam-macam gitu. Akhirnya utangnya nggak lunas-lunas. Jadi pelajaran dari kisah ini adalah, yang pertama, sering saya temukan kalau orang punya masalah dalam keuangan, yang kita angkat itu kan biasanya soal-soal teknis ya. Kayak saving rate kamu berapa, investment kamu di mana, investment methodmu gimana, kalau kamu main properti strateginya gimana gitu kan. Apa kamu main quote in quote blue chip, kalau di properti kan main di strategic location, mau main di, kalau strategi saya dan keluarga saya kan stress aset kan, cari orang kepepet. Maksudnya kayak pola permainannya bagaimana kalau main properti, kemudian financingnya berapa, rasio uang dingin ke uang panasnya berapa, atau seperti itu kan. Atau kalau dia bisnis, struktur finance-nya dia gimana, upkeep dia berapa, burn rate dia berapa, kalau dia mau main rugi, kalau dia untung, cuan dia berapa, kemudian berapa yang diambil untuk kepentingan pribadi, nino. Tapi makin saya tua dan saya makin berpengalaman ya, saya pernah ketemu Jakarta bikin podcast kan tentang orang yang kerjaannya financial consultant, dan dia bilang fuck money gitu loh. Nggak ada kok orang udah ketemu saya ngomongin duit semuanya nangis-nangis kok. It's about the heart gitu ya. Jadi saya bilang sama dia bilang sama saya gitu kan, I'm always anxious since I was young. Kemudian dia bilang, but you can be not anxious because you have money gitu. Saya bilang, no 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 no. Statement kamu barusan itu kamu mau bohongin saya, atau kamu bohongin dirimu sendiri, aku nggak tahu gitu. Karena dari ceritamu kamu tidak selamanya miskin kan. Ada saatnya kamu di bawah, ada di tengah, ada di atas, kemudian ke bawah lagi gitu kan. Tapi kamu bilang kamu always anxious.
Ya kan, berarti kan kamu selalu punya masalah di anxiety dan sekarang dia gemetaran ingin menyelesaikan uang utangnya secepatnya. Terus saya bilang kalau kamu nggak berinvestasi, kamu dapat duit dari hasil dagang, bayar cicilan, dapat dari hasil dagang, bayar cicilan. Utangnya selesai dalam berapa lama? Dia bilang 5 tahunan. That's not bad gitu loh. Dan kemudian misalnya kamu nggak pernah salah investasi dan rugi, utangnya udah lunas dalam berapa tahun? Kan harusnya di bawah 5 kan, mungkin udah akan lunas dalam 3 tahun atau 4 mungkin. Dia bilang kalau saya nggak pernah rugi, mungkin saya sudah lunas utangnya gitu loh. Jadi itu menunjukkan kalau kita mau jadi kaya atau kalau kita punya masalah finansial, biasanya masalahnya itu jarang sekali, memang harus diakui jarang sekali masalahnya di logika, sering kali masalahnya di hati gitu. Jadi itu adalah sebuah masalah emosi gitu. Dan saya nggak ngerti kenapa kita ketemu cukup lama 3-4 jam, tapi tentu sebuah perjumpaan yang baru sekali tidak bisa, saya tidak mengenal karakter dia secara utuh, saya tidak, dan saya juga bukan terapis, jadi saya nggak punya kepentingan untuk menyembuhkan anxiety dia gimana gitu. Saya cuma bilang ke dia, hidup itu gampang, jadi kaya itu gampang, yang susah itu jadi kaya sekarang. Nah itu susah itu. Jadi sayang sekali dia terlalu terburu-buru, malah itulah seperti kata pepatah ya. Kadang-kadang jalan yang kelihatannya paling lambat adalah yang paling cepat, kadang-kadang jalan yang paling instan adalah yang paling lambat gitu. Jadi metode dia itu membuat perjalanan dia melunasi utang lebih lama karena emosinya dia anxiety. Semoga teman-teman, which is cuman Krishna, yang membaca video ini bisa mendapatkan pelajaran tentang itu. Jadi jadilah tenang, jadilah orang yang emosinya matang, dewasa dan stabil, maka kekayaan dan kualitas hidup niscaya akan menyusul. Terima kasih.